hentikan tetesan air mata. Setiap orang yang hidup takut akan Dia dalam pencobaan, dalam persoalan. Dia berikan kekuatan. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa, tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Jadilah berkat bagi
sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Sampai pulang ke surga. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami, supaya saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami semakin mengerti, supaya di dalam perjalanan kehidupan kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya ketika mendengar kata penderitaan, maka ada banyak orang yang tidak ingin mengalami apa yang dinamakan penderitaan. Apalagi ada begitu banyak orang percaya yang sudah terlanjur memiliki pemahaman yang salah dalam mengikuti Yesus. Banyak orang berpikir dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupnya akan dilepaskan dari penderitaan. Ini adalah sebuah kesalahan, saudaraku. Sebab dengan menerima Yesus berarti kita menjadi hamba. Hamba harus tunduk sepenuhnya di dalam kedaulatan Tuhan. Jadi hamba tidak berhak memaksakan kehendaknya kepada tuannya. Sebaliknya hamba harus mengikuti apa yang menjadi kehendak tuannya. Saudaraku, oleh sebab itu kalau selama ini ada begitu banyak persoalan hidup, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi, maka kita harus tetap bersabar, ya. Dalam menghadapi semua itu kita harus sabar dan tetap percaya bahwa Allah yang setia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Orang yang tidak mau bersabar pada akhirnya akan bersungut-sungut dan tidak sedikit yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudaraku, hal ini terjadi karena selama ini ada begitu banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus dengan tujuan yang berbeda, di mana mereka mengikuti Yesus supaya bisa diberkati, mereka mengikuti Yesus supaya bisa menikmati hidup ini dengan nyaman. Ini kesalahan yang banyak terjadi di dalam kehidupan orang percaya, tetapi kita tidak pernah mau menyadari akan hal itu. Ada begitu banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus dengan rancangan dan rencana yang mereka buat sendiri. Ini yang menjadi persoalan, saudaraku. Kalau apa yang mereka rancangkan, apa yang mereka rencanakan itu tidak tercapai, maka mereka akan berkhianat dengan berbalik meninggalkan Tuhan. Nah, saudara, hal ini terjadi karena orang-orang tersebut tidak mau sabar, apalagi harus menderita. Mereka nggak mau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin yang menjadi pertanyaannya begini, kalau harus bersabar, sampai kapan kita harus bersabar? Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan begini, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudaraku, oleh sebab itu apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, sekalipun menderita, kita harus tetap bersabar. Karena apa? Karena bukan kenikmatan hidup dunia yang kita kejar hari ini, tetapi yang kita kejar hari ini adalah bagaimana kita menjaga hidup ini tetap ada dalam kesucian kekudusan Allah, supaya kita tetap berkenan di hadapan Allah. Kalau persoalan hidup, percayalah saudaraku, saat kita jatuh sekalipun, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang sering membuat kita tidak bisa bersabar adalah karena kita memiliki rancangan sendiri atas hidup kita.
ya, sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Dan ini adalah kesalahannya, saudaraku. Sebab kita ini hamba, dan hamba harus tunduk terhadap pengaturan Tuhannya. Jadi kita tidak bisa mengatur Tuhan supaya mengikuti keinginan hati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Perhatikan itu, saudaraku. Dengan demikian kita harus mengubah cara pandang hidup kita. Bahwa mengikut Tuhan berarti kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang ingin supaya Tuhan mencukupi hidupnya sesuai dengan apa yang ia rencanakan, sesuai dengan apa yang ia rancangkan, itu menunjukkan bahwa mereka sedang tidak percaya kepada Tuhan. Dan hal itu sama dengan mereka sama sekali tidak menghormati Tuhan. Saudara, kalau kita membaca kisah Ayub, maka kita akan menemukan bahwa Ayub begitu menderita dalam menghadapi persoalan hidup. Dia begitu menderita. Bahkan apa yang Ayub alami dapat kita katakan sebagai hal yang sangat tragis sekali. Tetapi dalam hal ini Ayub tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Dan Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Sekali lagi, Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Ayub tetap setia sampai pada akhirnya Tuhan memulihkan hidupnya. Jadi di dalam hal ini, saudaraku, di dalam keadaan apapun, ketaatan kita terhadap Tuhan itu tanpa batas. Tetapi kita tetap percaya bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi yang perlu kita lihat di sini adalah apa yang menjadi rencana Allah atas hidup kita, bukan sebaliknya. Di mana kita mau supaya Allah menuruti semua keinginan hati kita, apa yang kita rancangkan, apa yang kita rencanakan. Saudaraku, ingat, dunia ini bukanlah tujuan hidup kita, tetapi kerajaan Bapa di surga itulah tujuan kita yang sesungguhnya. Itulah yang kita nantikan. Itulah yang kita harapkan. Sekalipun ada di dalam penderitaan, kita percaya satu hal, di balik kematian nanti kita akan mengalami apa yang dinamakan kebahagiaan yang tanpa batas, hidup di dalam kemuliaan Allah di tanah air kita yang sesungguhnya, yaitu tanah air surgawi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari arahkan hati kita di hadapan Allah Bapa di surga. Kita mau mengangkat tangan di hadapan Bapa, dan kiranya Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.